Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 atau pada tanggal 11 Tisri 5782 diambil dari kitab Imamat 12 ayat 1 sampai 4, saudaraku, yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka ia menjadi najis selama 7 hari, seperti masa sakit haidnya, dia menjadi najis. Dan pada hari ke-8 kulit katan anak itu harus disunat, dan selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya, dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca dalam renungan firman ini adalah tentang penahiran setelah melahirkan. Di dalam kitab Imamat ini, saudaraku, Bapa Yahweh menyampaikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan tentunya kepada kita sebagai umat-umat yang percaya, saudaraku, di mana perlakuan terhadap wanita yang melahirkan, saudaraku, bahwa selama 7 hari dia dinyatakan tetap najis, dan pada hari ke-8 harus membawa anak laki-lakinya dan untuk menyunatkannya, dan selama 33 hari dia tetap dalam keadaan najis, saudaraku, dalam penahirannya, dan dia tidak boleh masuk ke Bait Elohim atau di tempat kudus. Dan hal ini juga, saudaraku, sama ketaatan yang dilakukan oleh Maria saat Maria melahirkan Yeshua HaMashiach, saudaraku. Sehingga apa yang Yeshua alami oleh didikan papa mamanya Maria dan Yusuf adalah wujud dari ketaatan Torah itu, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Lukas, saudaraku, Lukas 2 ayat 21 dan seterusnya saya akan bacakan. Dikatakan Lukas 2 ayat 21, dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua, nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Jadi Yeshua juga menggenapi Torah ini, saudaraku. Pada hari ke-8 dia disunat. Kemudian ayat 22, dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Torah Musa. Jadi hari-hari penahiran di dalam yang dilakukan oleh Maria adalah selama 33 hari, saudaraku. Jadi ayat 22 di dalam Lukas 2 ini berbicara setelah waktu 33 hari. Apa yang dilakukan? Maka membawa Yeshua ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Barulah Yeshua diserahkan di sinagog kepada Bapa Yahweh, karena setelah selesai masa penahiran Maria selama 33 hari, saudaraku. Dan ini digenapi dan dilakukan oleh Maria, dan dilakukan terhadap Yeshua HaMashiach, karena Yeshua lah pelaku Torah, prototipe Torah, dan tentu dididik oleh papa mamanya saat Yeshua masih bayi. Dan ini digenapi, saudaraku. Biarlah renungan firman ini mengantarkan kita untuk kita memasuki hari raya Sukkot Tabernakel, yang di dalamnya juga menjadi waktu-waktu kelahiran Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman dan tetap berjuang. Di tempatnya saya berdoa, Bapak yang berkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia.
Bapa yang menghadapkan wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.